Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang ada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini waktu Indonesia bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita pada malam hari ini, Ibu Pendeta Dr. Suryani Panto. Dengan tema kita pada malam hari ini, The Kingdom of God. Sebelum memulai pelajaran firman, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Saya persilakan. Shalom semua. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Panto. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarampario, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi School for Advanced Studies SAS, Word of Life Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Chalet, Estate Palm, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah, ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia GKSI, sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia, pengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Tuloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, gembala sidang GSI Jemaat Shalom, ketua khusus musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center Sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Panto. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, saya akan menyapa beliau.
Salam, selamat malam Ibu Suryani, apa kabar? Ya, shalom. Selamat malam. Puji Tuhan, sehat, Pak. Ya. Ya, puji Tuhan, kiranya Ibu selalu dalam penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan, pelayanan, apapun yang dilakukan Tuhan selalu beserta Ibu. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini sekaligus diawali dengan doa. Saya persilakan Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Sam, mari kita berdoa. Kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan, memberikan kami pengertian. Pakai hamba urapi supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami mau berdoa, semua kami boleh konsentrasi penuh kepada firman Tuhan. Pakai semua yang dipakai pada malam ini, hamba Pak Sam sebagai moderator dan juga multimedia, semua yang di belakang layar, berkat Tuhan turun atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, saudara yang kekasih, puji nama Tuhan, pada hari ini, pada malam ini kita masuk ke dalam pelajaran yang baru ya. Kita sudah menyelesaikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya, di akhir zaman nanti. Kita bagaimana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dia datang di atas awan dan kemudian kita melihat ada pengangkatan, ada tribulasi, kemudian kita lihat ada pengadilan-pengadilan orang kudus, dan kemudian juga kita sudah belajar tentang zaman 1000 tahun dan tahta putih ya, tahta pengadilan putih untuk orang-orang yang tahta putih ya, bagi orang-orang yang belum percaya. Dan hari ini kita akan belajar dengan satu tema, The Kingdom of God ya. The Kingdom of God atau kerajaan Allah. Karena memang saudara kita ini adalah warga kerajaan Allah. Kita akan baca dari Matius pasal 25 ayat 32 yang ada di depan kita. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah ya, yang sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, di dalam bahasa Inggris demikian bunyinya. Slide yang berikutnya. Then shall the king say unto them, unto his right hand, come ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Nah, saudara, saya sengaja tulis dalam bahasa Inggrisnya juga oleh karena ada penekanan yang lebih dalam ya di dalam bahasa Inggris ini. Kita akan melihat, saudara, slide yang ketiga, kita lihat Allah sebagai raja dan kerajaan Allah merupakan tema utama dari seluruh Alkitab. Jadi Allah sebagai raja dan kerajaannya ini merupakan tema utama dari seluruh Alkitab. Nah, fakta Alkitab membuktikan bahwa Tuhan Yesus memulai dan menutup pelayanannya di dunia ini dengan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ada sekitar 150 ayat dalam Perjanjian Baru bicara soal kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, kata Yunani kerajaan dalam Perjanjian Baru adalah basileia, yang artinya royalty, kekuasaan, pemerintahan dunia. Kerajaan merupakan teritorial atau wilayah di mana raja memerintah, menguasai, dan berdaulat. Nah, saudara, kita lihat dalam Perjanjian Baru ditulis dengan kerajaan Allah dan juga kerajaan sorga. Nah, ini adalah sinonim. Kedua ini dapat dipakai secara berganti ya, saudara. Kerajaan Allah yang artinya siapa yang memiliki kerajaan tersebut. Sedangkan kerajaan sorga di mana kerajaan itu berasal, yaitu di sorga yang adalah alam rohani ya, alam spiritual. Mari kita melihat, saudara, kerajaan ini ternyata, saudara, kerajaan Allah ini disediakan untuk saudara dan saya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari
Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dan ternyata saudara, kerajaan sorga itu saudara sudah disediakan buat kita sebelum dunia dijadikan. Atau sejak dunia dijadikan. Wow, luar biasa sekali. Sejak dunia dijadikan sudah disediakan kerajaan itu untuk manusia. Jadi kalimat sejak atau sebelum dunia dijadikan dalam bahasa Inggrisnya from the foundation of the world, ya. From the foundation of the world ditulis 10 kali dalam perjanjian baru. Jadi saudara, dalam Matius 25 ayat 34 yang berkenaan dengan kerajaan yang ditetapkan atau disediakan untuk manusia, itu sesuatu yang telah disediakan, dipersiapkan untuk orang-orang kudus. Wow, dahsyat. Jadi saudara, kerajaan Allah itu memang sudah disiapkan ya untuk saudara dan saya. Nah, kita melihat di sini sebelum sesuatu dimulai dari kekekalan sebelum dunia diciptakan. Ya, sejak dunia dijadikan atau from the foundation of the world. Artinya permulaan dunia, permulaan sejarah ini telah ada sebelum rancangan Allah dalam kekekalan. Jadi ini sudah ada dalam rancangan Allah dalam kekekalan. Bukan setelah dunia ada, tetapi justru sebelum dunia ada. Mulai dari kekekalan, tujuan kerajaan itu telah ada di dalam pemikiran Allah, saudara. Kita lihat slide yang berikutnya. Kita lihat the kingdom prepare for you. Ya, jadi kerajaan itu dipersiapkan atau disediakan untuk saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Bahkan sebelum fondasi dunia dibentuk kita lihat telah Allah telah berkehendak untuk memiliki kerajaan, ya, dunia pemerintahan di bawah pimpinannya yang dibuat dan disediakan untuk umatnya yang akan mewarisi kerajaannya. Jadi saudara, sebelum fondasi dunia ini dibentuk, Allah berkehendak untuk kita memiliki kerajaan, ya. Jadi dunia pemerintahan di bawah pimpinannya. Jadi saudara, ada pemerintahan Allah itu di sorga dan di bumi. Dan kemudian kita melihat Tuhan menyediakan kerajaan itu untuk manusia yang akan mewarisinya. Inherit the kingdom. Terimalah kerajaan. Jadi Tuhan katakan, terimalah kerajaan. Ini betul-betul diberikan buat orang-orang percaya kepada Tuhan, kepada manusia, ya, dari Tuhan kepada manusia. Jadi kita lihat slide yang berikutnya, to inherit, ya, inherit, mewarisi artinya menjadi ahli waris kerajaan. Jadi saudara dan saya, orang yang percaya kepada Kristus, kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan ini sangat berbeda dari hanya sekedar menjadi subjek atau hamba di dalam kerajaan. Jadi saudara bukan hamba di dalam kerajaan, tetapi kita pemimpin di dalam kerajaan. Wow, luar biasa saudara, ya. Jadi Allah berkehendak agar kerajaan di mana umatnya bergabung menjadi ahli waris kerajaan dan mereka akan menjadi umat kerajaan. Dan kemudian kita melihat lagi bahwa otoritas sang raja akan ada di dalam mereka sebagai ahli waris kerajaan. Jadi saudara dan saya ini adalah ahli waris kerajaan. Mereka akan terlibat, ya, slide yang berikutnya, mereka akan terlibat dalam administrasi dan pelaksana kerajaan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai zaman 1000 tahun. Jadi kita bisa mulai membayangkan atau menghubungkan dengan pelajaran hari ini dengan pelajaran yang lalu kita. Jadi kita akan memerintah, ya, bersama-sama dengan Kristus. Ini luar biasa. Kita terlibat dalam administrasi dan pelaksanaan dalam kerajaan itu. Nah, pertama mari kita lihat kerajaan Allah itu diperkenalkan.
dalam kitab Kejadian, Allah telah menyatakan kehendaknya agar manusia mewarisi kerajaan. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Silakan Pak Sam. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Nah, Saudara, perhatikan di sini ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan dan berkuasalah. Perhatikan kalimat taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang merayap di bumi. Itu artinya, Saudara, bahwa manusia itu diberi otoritas untuk mengelola bumi ini, untuk memimpin bumi ini. Nah, ketika Allah mengeksekusi slide yang berikutnya, kehendaknya untuk mewarisi kerajaan kepada manusia, maka dia menempatkan mereka laki-laki dan perempuan agar mendapat mandat kerajaan untuk menaklukkan bumi. Jadi saat Allah memberkati mereka, mengeluarkan pernyataan dekret atas atau agar mereka menerima mandat. Jadi dekret agar mereka menerima mandat. Maka Allah melepaskan otoritasnya kepada manusia di bumi. Maka kerajaannya sekarang meluas di bumi lewat manusia. Jadi manusia ini merupakan tangan kanan daripada Allah itu untuk mengembangkan kerajaannya di bumi. Dan sama seperti doa Bapa kami ya, bahwa biarlah kehendakmu jadi seperti di surga ya. Kita melihat kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan mau kehendak Allah terjadi ya, kepemimpinannya itu terjadi di bumi seperti di surga. Jadi manusia membawa legasi, otoritas, kuasa, kedaulatan. Agar seluruh bumi diberikan oleh Allah untuk manusia. Nah, kita lihat, namun Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka proses kerajaan ini terinterupsi, ya, terganggu sementara. Ada dua hal yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, kekuasaan atas bumi untuk sementara jatuh di tangan iblis, kuasa kegelapan. Dan yang kedua, konsep pemahaman dan persepsi ahli waris kerajaan secara total rusak di bawah tekanan hebat si iblis. Jadi ini dua yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi kekuasaan atas bumi yang diberikan Tuhan kepada manusia sementara jatuh ke tangan iblis. Oleh sebab itu sistem dunia ini dikuasai oleh iblis. Dan Paulus juga mengatakan di dalam Efesus 2 ayat yang kedua, kamu taat kepada apa? Kepada penguasa di angkasa. Nah, Saudara, kita melihat di sini, dan kedua, konsep pemahaman itu akhirnya menjadi rusak ya, total karena di bawah tekanan iblis. Sebab itulah kita melihat Allah melaksanakan rencana penebusannya yang telah diumumkannya. Nah, kita melihat Kejadian 3 ayat 15, silahkan Pak. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, Saudara, kita melihat di sini Tuhan melaksanakan penebusan. Nah,
pertanyaannya, apakah Tuhan melaksanakan, apakah Tuhan merencanakan penebusan setelah mereka jatuh dalam dosa atau sebelum? Apa jawaban saudara ya? Nah, saudara perlu ketahui bahwa ini direncanakan penebusan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Karena berdasarkan pengetahuan Allah, kita lihat manusia bisa bebas atau manusia bisa menang atas cobaan itu. Bisa lulus atas ujian. Tetapi juga Tuhan juga tahu, Allah juga tahu manusia juga punya kapasitas untuk jatuh karena mereka mempunyai hak bebas. Nah, tetapi saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, langsung rencana penebusan lewat benih perempuan itu Yesus langsung diumumkan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dia katakan kepada ular. Antara keturunanmu dengan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan artinya bahwa memang Tuhan Yesus lahir dari keturunan atau dari benih perempuan. Dan kemudian kita melihat iblis itu akan meremukkan tumitnya. Dan Tuhan Yesus disalib meremukkan kepala si ular. Kita melihat lewat penebusan Allah, slide berikutnya. Lewat penebusan Allah, pemulihan kekuasaan manusia atas planet di bumi ini. Jadi Tuhan Allah memulihkan kekuasaan manusia atas planet ini. Jadi lewat penebusan kita lihat penebusan ini bukan hanya kita ditebus dari dosa-dosa kita, saudara, ya, dan kita bukan hanya kembali kepada Allah dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang, akan tetapi kita melihat di sini pemulihan akan kekuasaan otoritas yang Tuhan sudah berikan kita sejak semula. Dan kemudian kita melihat juga kita membangun dan menebus kembali konsep kerajaan Allah sebagai pewaris kerajaan tersebut. Yang sudah rusak oleh iblis, ya. Konsep kerajaan itu oleh karena tekanan iblis sekarang dipulihkan. Ya, supaya kita punya paradigma, punya kingdom thinking kembali ya atas kerajaan Allah itu. Nah, mari kita melihat yang bagian yang kedua. Allah memperkenalkan kembali. Allah memperkenalkan kembali kerajaan. Jadi tadinya sudah diperkenalkan oleh Adam, ya, diperkenalkan kepada Adam, tetapi karena dosa, ya, kemudian sempat di bawah kekuasaan iblis, ya, otoritas itu dan konsep tentang kerajaan itu menjadi rusak. Dan sekarang, saudara, lewat Tuhan Yesus itu dipulihkan kembali dan Allah memperkenalkan lagi kerajaannya, ya, lewat Tuhan Yesus. Yang pertama kita lihat sebelum Tuhan Yesus melayani, ya, memulai, Yohanes membuka jalan dan dia memperkenalkan tentang kerajaan itu yang pertama. Jadi Yohanes Pembaptis adalah orang yang pertama mengumumkan atau memproklamirkan, ya, akan kedatangan kerajaan, memberitakan akan kerajaan Allah. Jadi khotbahnya, bertobatlah karena kerajaan telah dekat. Nah, Tuhan Yesus, slide berikutnya. Jadi Tuhan Yesus juga memulai pelayanannya dengan memberitakan akan kedatangan kerajaan Allah. Jadi sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, kita melihat Yohanes Pembaptis sudah mempersiapkannya. Dan dia selalu berseru-seru, bertobatlah karena kerajaan Allah telah dekat. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus juga mulai melayani, saudara, Tuhan Yesus juga mulai pelayanannya dengan memberitakan akan kedatangan kerajaan Allah. Silakan Pak, dalam Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, jadi kita melihat di sini di dalam perjanjian baru, ya, Yohanes memperkenalkan kembali
sebenarnya mengingatkan kembali, karena sebenarnya dalam perjanjian lama itu sudah ada, tetapi karena kita melihat diinterupsi oleh iblis, dan kemudian kita melihat konsep kerajaan itu menjadi rusak, tetapi sekarang dipertajam kembali, dipulihkan kembali ya lewat Yohanes Pembaptis pertama, dan kemudian Yesus sendiri. Justru Tuhan Yesus datang ke dunia, kita melihat supaya konsep, supaya pengertian tentang kerajaan Allah ini dipulihkan kembali, karena memang tujuan akhir kita itu adalah kerajaan Allah. Wah, dahsyat banget saudara ya. Dan Tuhan Yesus berkeliling memberitakan kabar baik mengenai kerajaan Allah. Silakan Pak, Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa. Wow, dahsyat. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa. Jadi saudara, lihat slide berikutnya. Sejak saat Yohanes Pembaptis memberitakan tentang kerajaan Allah, jadi berarti kerajaan Allah mulai masuk ke bumi. Dan dia katakan sudah dekat. Kerajaan sudah dekat, artinya adalah sudah ada di tangan, sudah tersedia, dan ada akses untuk masuk bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Itu artinya kerajaan sorga sudah dekat. Itu artinya bahwa kerajaan Allah itu sudah masuk ke bumi, sudah dekat, artinya adalah sudah ada di tangan. Jadi ketika firman Tuhan kita dengar, kita beriman, kita percaya, kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mencatat bahwa kita menjadi warga kerajaan sorga. Alkitab mencatat bahwa kita sudah terdaftar dalam buku kehidupan. Ya, terdaftar di sorga. Ini jelas. Itu berarti sorga itu berarti kerajaan itu sudah di tangan kita. Dan itu sudah disediakan untuk kita. Dan ada akses untuk kita masuk. Ya, kita dalam arti setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kita lihat sang raja, kerajaan, berkenan melangkah masuk ke bumi untuk memulihkan umatnya. Ia menginginkan mereka menjadi pewaris kerajaan. Saudara senang nggak sih dengar ini? Kalau saya senang banget saudara. Ini identitas saudara dan saya. Ini adalah posisi kita. Ada banyak orang Kristen tidak menyadari akan posisinya ini. Banyak orang Kristen tidak tahu akan keadaan posisi dia di dalam Kristus. Oleh sebab itu banyak orang Kristen dibulan-bulani oleh iblis karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka itu adalah pewaris kerajaan. Saudara, Petrus mengatakan kita ini adalah umat yang rajani. Saudara dan saya ini adalah bangsawan, ya, umat pilihan Tuhan. Ini dahsyat banget, ya. Di mana kita melihat secara pribadi saat dia berada di bumi, dia membawa kerajaan seluruh bumi. Di mana dia menginginkan kerajaan itu dimiliki dan dipimpin oleh pewaris kerajaan. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita melihat pesan terakhir sebelum dia pergi, dia mau supaya kita memberitakan kerajaan itu. Jadi dia menginginkan kerajaan itu dimiliki dan dipimpin oleh pewaris kerajaan. Siapakah pewaris itu? Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi raja-raja di dunia saat mereka akan mengeluarkan kerajaannya atau melakukan kerajaannya, mereka mengurus tentara-tentara di wilayah tertentu untuk menenangkan daerah tersebut. Tetapi kita melihat ya, namun kerajaan Allah ya berbeda
Ya, Allah mengutus pertama Yohanes Pembaptis untuk mengumumkan kedatangan sang raja, dan kemudian sang raja datang membawa kerajaannya itu ke bumi. Jadi dia sendiri, firman itu yang datang, ya anak itu yang datang, yang memproklamirkan, memberitakan kembali tentang kerajaan itu. Membawa kembali, ya, menerangkan kembali, memulihkan kembali kerajaan itu, dan memberikan keyakinan kepada orang-orang yang percaya bahwa kita ini adalah pewaris kerajaan itu. Jadi kita melihat pertama ia menunjukkan kepada kita itu sifat kerajaan itu, bagaimana hidup dan beroperasi sebagai bagian dari kerajaan itu. Dia memberi teladan pada kita untuk hal itu. Dengan terbuka dia memberi undangan pada setiap orang yang tertarik untuk datang masuk ke dalam kerajaan itu. Dan yang ketiga kita melihat, saudara, dan kita melihat natur dari kerajaan. Kita lihat natur dari kerajaan. Ada dimensi spiritual dari kerajaan. Yang mana itu berkenan dengan kedaulatan sang raja dalam membangun kerajaannya di dalam hati dan kehidupan umatnya. Wow. Di mana dia membangun dalam hati dan kehidupan? Di dalam komunitas umatnya. Dia tanamkan dulu dalam hati kita dan kemudian dalam komunitas sebagai gereja, ya. Nanti kita akan belajar, ya, gereja dan kerajaannya dalam 2 minggu ke depan. Jadi kita melihat mulai sekarang kerajaannya mulai berdampak semua orang di sekitarnya. Jadi dengan keberadaan saudara di satu lingkungan, di satu tempat di mana saudara berada, kerajaan itu mulai berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar. Juga ada kerajaan secara natur, itu adalah pemerintahan kerajaan yang akan dibangun di masa depan, ya. Ketika Tuhan Yesus memerintah di Yerusalem pada masa pemerintahan 1000 tahun. Pemerintahan 1000 tahun ini nanti akan diatur oleh para orang kudusnya. Wow. Yang adalah pewaris kerajaan. Kita akan memimpin kerajaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, kemudian kita lihat yang berikutnya. Ya, saudara, jadi saat Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus mulai mengumumkan kedatangan kerajaan sorga, mereka memperkenalkan kerajaan rohani, ya, rohani Allah. Pada masa sekarang ini kita mempresentasikan di mana dimensi rohani kerajaan Allah itu bekerja di dalam dan melalui kita. Jadi luar biasa ya saudara, bahwa kerajaan rohani itu bekerja di dalam orang percaya dan juga melalui orang percaya. Kemudian kita mulai mengembangkan kekuasaan sang raja di dalam setiap aspek kehidupan kita di bumi. Jadi orang percaya selalu terhubung dengan kerajaan Allah. Karena apa? Karena memang kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi warga kerajaan sorga? Kita harus lahir ke dalam kerajaan. Silahkan Pak baca dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai yang kelima. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Iya, saudara, pada waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, ada seorang pemimpin, orang ahli Taurat juga ya, orang Farisi. Salah satunya pemuka agama yang bernama Nikodemus, dengan diam-diam kemudian datang kepada Kristus, datang kepada Yesus dan bertanya bagaimana supaya mereka supaya dapat mendapatkan hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi sebagai orang Kristen, kita ini dilahirkan 2 kali. Pertama, kita lahir secara jasmani dari orang tua kita. Jadi secara jasmani kita terlahir di bumi menjadi warga negara di bumi ini, negara Indonesia atau bangsa apa ya. Tetapi saudara, kita juga mempunyai kewarganegaraan yang lain, yaitu kewarganegaraan sorga. Kapan itu? Sejak saudara dilahirkan kembali. Dan bagaimana supaya kita bisa dilahirkan kembali? Alkitab menerangkan kepada kita ketika kita mendengar firman Tuhan, kita percaya, kita beriman kepada Yesus, kita kemudian menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua karya keselamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kematian dan kebangkitannya menjadi bagian kita. Dan kemudian Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus inilah yang menjamin bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Kemudian jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, perhatikan ada banyak orang menyalahartikan dibaptis. Ya, ini bukan dibaptis dengan air. Ya, dibaptis air itu, saudara, itu menunjukkan menyatakan bahwa kita ini memang sudah menjadi satu dalam kematian dan menjadi satu dengan kebangkitan. Walaupun saudara dibaptis berapa kali, tapi kalau saudara tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara, ya tidak diselamatkan. Jadi air ini berbicara mengenai air kehidupan. Air kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Air kehidupan itu adalah firman itu sendiri. Kita dilahirkan oleh firman dan oleh roh, saudara. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, syarat utama, syarat yang mutlak kita bisa dilahirkan kembali. Percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan dilahirkan oleh firman dan juga roh Allah. Dilahirkan kembali. Roh kita dihidupkan kembali. Artinya saudara, ketika kita terlahir di dalam kerajaan sorga, kita saat itu diperhitungkan. Saat kapan kehidupan rohani kita diperhitungkan? Saat kita dilahirkan kembali. Jadi yang lampau-lampau itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Masa lampau kita sebelum kita mengenali Yesus sudah tidak diperhitungkan. Tetapi yang dihitungkan itu adalah sejak kita dilahirkan. Contohnya, saya terima Tuhan Yesus pada waktu tahun 1974. Ya, saya terima Tuhan Yesus pada tahun 1974. Sudah lama sekali ya saudara, ketika saya masih SMP. Ya, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dulu saya memang Islam ya saudara, saya nggak percaya sama Tuhan Yesus. Ketika saya percaya, mengambil keputusan untuk percaya kepadanya, disitulah kehidupan yang baru secara rohani dimulai. Nah, kemudian kita melihat bagaimana seseorang dapat menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus katakan mereka harus dilahirkan kembali sekali lagi. Artinya mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dilahirkan kembali artinya lahir dari atas. Menerima transformasi rohani yang mana hanya Allah saja yang dapat mengimpartasikan ke dalam hati manusia lewat pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya. Jadi impartasi yang daripada Tuhan itu hanya Dia sendiri yang dapat lakukan ke dalam hati manusia lewat pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya. Nah, kita melihat lagi saudara, dilahirkan kembali mengantar kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian kita mulai mengalami kerajaan Allah dalam dimensi rohani yang bekerja di dalam kita kepada setiap aspek kehidupan di bumi ini, saudara. Kehidupan kita di bumi ini. Oleh sebab itu, kita bukan hanya menerima Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi menerima Dia sebagai Raja kita, Tuhan dan Juru Selamat.
yang dimana kita membiarkan Kristus itu betul-betul menjadi raja dalam hidup kita. Dan kerajaan dimensi rohani dari kerajaan ini mulai bekerja dalam hidup kita. Dalam apa? Dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita di dalam kerajaan dan kerajaannya di dalam kita. Wow, luar biasa saudara ya. Kita ada di dalam kerajaannya dan kerajaannya ada di dalam kita. Nah, kemudian kita melihat, kita baca saudara, di dalam Kolose pasal 1 ayat 12 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, di atas Pak, di ayat 12-nya, yang kuning. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Wow, dahsyat ya saudara. Perhatikan. Ada dua hal terjadi ketika kita dilahirkan kembali. Yang di sini kita mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Jadi kita mendapat bagian saudara. Mendapat bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah. Dan kemudian saudara, di dalam ayat yang ke-13, ia telah melepaskan kita. Kita mendapat bagian karena ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dari kerajaan kegelapan, itu kerajaan setan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi posisi kita sekarang ini adalah di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini posisi kita, saudara. Kita bukan lagi anak-anak kerajaan kegelapan. Tetapi kita ini adalah anak-anak kerajaan terang. Kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Dan di dalam Dia, dalam Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Wah, dahsyat banget, saudara. Ini posisi kita ini dahsyat ya sebagai orang-orang percaya. Sebab itu, saudara, jangan sampai kita melepaskan ini oleh karena sesuatu di dunia ini, saudara. Ya, dibandingkan dengan segala sesuatu enggak ada bandingnya ya, dengan kemuliaan, dengan posisi yang kita terima di dalam Kristus. Kita melihat yang berikutnya. Ketika kita dilahirkan kembali, maka kita berpindah kewargaan negara. Ya, itu terjadi. Kita dikeluarkan dari kerajaan kegelapan dan diantar masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kedua, kerajaan tersebut sangat bertentangan ya dengan kerajaan setan ya saudara. Karena kita telah dilahirkan ke dalam kerajaan baru, yaitu kerajaan surga. Kita butuh membuat beberapa penyesuaian diri untuk hidup sebagai warga kerajaan, di mana kita telah menjadi bagiannya. Nah, sebab itu sebagai warga kerajaan Allah, kita sekarang sedang diproses ya. Kita butuh beradaptasi, kita mulai hidup ya sesuai dengan nilai-nilai kerajaan. Nah, kita lihat di sini saudara bahwa anak-anak kerajaan. Kita adalah anak-anak kerajaan. Silahkan baca Pak. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan bertanya kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Ya. Musuh Yesus, yang menabur benih. Silakan Pak. Musuh yang menabur benih, lalang ialah iblis.
waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Iya. Jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa Tuhan memberikan perumpamaan tentang lalang di ladang, ya saudara. Ada orang yang menabur benih yang baik, yaitu anak manusia, itu Tuhan Yesus. Kemudian ladang ialah dunia. Kemudian benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang itu adalah anak-anak si jahat. Ya, ada anak-anak si jahat, ada anak-anak kerajaan. Jadi saudara dan saya dipanggil disebut anak-anak kerajaan. Jadi musuh yang menabur benih lalang itulah iblis, dan bahwa menuai pada akhir waktu, menuai itu pada akhir zaman, itu adalah para malaikat. Maka seperti lalang dikumpulkan, dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Dan lalang-lalang itu akan dikumpulkan dan dibakar. Nah, kita melihat saudara bahwa musuh yang menabur benih lalang, yaitu ya jelas ajaran sesat, ya saudara, itu adalah iblis. Nah, kita melihat slide yang ke-30. Jadi dilahirkan kembali ke dalam kerajaan, kita harus mengerti sekarang bahwa tempat kita di dunia ini dan dipersekutukan atau persekutuan kita di tempat kerajaan. Kita memang tinggal di dunia ini, masih tinggal di dunia ini. Tetapi persekutuan kita ada di tempat kerajaan. Wah, luar biasa ya. Badan kita masih tinggal di sini, tetapi persekutuan kita secara rohani, kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita adalah anak-anak kerajaan. Dalam perumpamaan di atas, anak-anak kerajaan adalah, dan ada anak-anak kejahatan. Jadi Tuhan Yesus sengaja menabur benih kerajaan pada kita dan menempatkan kita di dunia ini. Dengan tujuan apa? Agar kita melepaskan kerajaannya di bumi. Itu artinya bahwa kita menaburkan benih kerajaan. Kita menaburkan benih kerajaan, kita memberitakan kerajaan. Tujuan Tuhan selama kita masih ada di bumi ini, supaya kita memberitakan tentang kerajaan Allah itu. Artinya adalah, slide berikutnya, keberadaan kita di bumi ini sangat berkaitan dengan status kita sebagai anak-anak raja. Sebab itu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ini benar-benar berkenan nggak untuk kerajaan Allah? Apakah ini sungguh-sungguh untuk kerajaan Allah atau untuk kepentingan dia? Jadi selalu apa yang kita kerjakan, keberadaan kita selalu terkait dengan status kita sebagai anak-anak kerajaan. Jadi impian pribadi, ambisi, tujuan kita haruslah untuk membangun kerajaannya. Jadi kita diutus di dunia sebagai agen representatif duta kerajaan itu. Oh, luar biasa. Supaya di mana kita berada ada perubahan. Gereja menjadi berkat bagi lingkungan. Kalau ada gereja yang luar biasa tetapi lingkungannya kacau, lingkungannya jahat, lingkungannya berantakan, itu berarti gereja tidak menerapkan nilai-nilai kerajaan, saudara. Jadi betul-betul berdampak bagi lingkungan. Jadi keberadaan kita di bumi ini sangat berkaitan dengan status kita sebagai anak-anak kerajaan. Sebagai anak-anak kerajaan, kita membawa kerajaan kedaulatan Allah, memerintah, mempengaruhi dunia ini. Apakah keberadaan kita di bumi ini membawa pengaruh bagi lingkungan kita? Apakah kita tidak peduli? Dan Tuhan mau supaya keberadaan kita betul-betul berdampak. Nah, kita lihat perspektif kerajaan Allah. Kita harus memiliki pandangan bahwa keinginan dan kehendak kita hidup di bumi ini, yaitu mulai hidup untuk mengoperasikan kerajaan Allah. Karena inilah yang dikehendaki oleh Allah. Kehendaknya untuk kita adalah agar kita mewarisi kerajaan yang Ia telah sediakan
dan dipersiapkan untuk kita sekarang di bumi ini. Nah, sekarang sebagai konklusinya adalah simpulan, mengertilah saudara bahwa setiap hal yang Anda lakukan adalah sebagai perluasan wilayah kerajaan di bumi ini. Otoritas Tuhan telah dilepaskan ke dalam Anda dan melalui Anda. Dan ingat selalu bahwa tujuan Tuhan menempatkan kita di bumi ini untuk kita memperluas kerajaannya. Amin. Kita, Ibu Heni, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dengar. Ya, tes. Bisa kedengaran suara saya? Bisa, Bu? Ya, bisa. Ya, baik. Mari kita satukan hati. Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak untuk kebenaran firman yang barusan disampaikan oleh Ibu Suryani. Bapak, ini kami ya Bapak. Kami tidak mau Tuhan didapati tidak sempurna pada kedatangan-Mu yang kedua kali nanti. Kami mau masuk di dalam kerajaan sorga ya Bapak. Oleh sebab itu ya Bapak, biarlah melalui pelajaran hari ini Engkau terus menilik hati kami, agar hidup kami betul-betul kami serahkan kepada Engkau ya Bapak. Dan tolong Tuhan, mampukan kami Bapak untuk bertahan, untuk berkemenangan Tuhan di dalam situasi yang ada di dunia ini. Bapak, biarlah kami tidak berfokus dengan masalah, dengan keadaan, tapi kami berfokus hanya kepada Tuhan saja, supaya kami diberikan semangat dan kami bisa membawa diri kami ini Bapa untuk bertumbuh di dalam kebenaran kasih-Mu. Tolong kami Bapa dengan pertolongan Roh Kudus, agar setiap pengajaran yang diberikan Ibu Suryani malam ini tidak terlewatkan ya Bapak. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk Ibu Suryani. Engkau telah memakai hamba-Mu Tuhan yang luar biasa. Engkau telah mempersiapkan melalui hamba-Mu ini menyampaikan pengajaran yang sehat. Oleh sebab itu ya Bapak, kami meminta kepadamu, urapi Ibu Suryani dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah dia terus Bapak Ibu Suryani mendapatkan kesehatan serta diberikan kemampuan terus Bapak di dalam pelayanannya. Bahkan Tuhan untuk program pelayanannya ke Medan minggu depan, biarlah Tuhan Engkau juga yang menyertai ini, biar perjalanannya Tuhan dilancarkan ya Bapak. Siapa saja yang bertemu dengan hamba-Mu ini Tuhan, mereka mendapatkan kelegaan, mereka mendapatkan jawaban, mereka mendapatkan kekuatan. Oleh sebab itu Bapak, biarlah perjalanan Ibu Suryani nanti ke depannya Tuhan yang akan ke Medan, biarlah Engkau juga yang menyertai dia ya Bapak. Terus Tuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhannya. Apapun yang menjadi pergumulan Ibu Suryani, Tuhan Engkau tolong dia Bapak, agar supaya Tuhan dia mendapatkan kasih sayang yang dari Engkau. Terus Tuhan memenuhi kehidupannya di dalam pelayanannya. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami percaya baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming yang sedang mengikuti pengajaran ini, sama-sama kami diberkati. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni. Terima kasih juga Ibu Suryani atas pemaparannya pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan. Ya, baik Pak Sam, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, sudah tampak di layar Bapak Ibu. Baik untuk hari Kamis, 26 September 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema rahasia keberhasilan yang akan dibawakan oleh Pak Evangelis Joseph Puntandi MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya, di hari Jumat,
tanggal 27 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat sudah kembali ada kelas pembelajaran firman di Sema Adonai Bapak Ibu, dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Efesus. Dan ini sudah masuk sesi yang kelima ya Bapak Ibu, dengan tema kuasa salib Kristus yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat akan ada kembali kelas pembelajaran firman, dan itu yang terakhir ya Bapak Ibu, kelas terakhir di Sema Adonai. Dan seperti biasa untuk kelas hari Jumat di jam 21 ini kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-7. Dan ini adalah sesi yang ke-7 ya Bapak Ibu untuk kelas materi buku sejarah penebusan ini dengan tema karakter khusus 10 perintah yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman saja. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain Bapak Ibu. Dan juga tolong bantu share channel kami ya Bapak Ibu, channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman, acara-acara untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silahkan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Waktu masih ada sekitar 15 menit. Mari Bapak Ibu yang mau berpartisipasi, silakan bertanya dengan raise hand terlebih dahulu. Ya, sambil menunggu, saya mau bertanya sama Bu Suryani. Berarti di situ tadi kan dijelaskan, berarti kita ini sekarang ini sudah ikut mewarisi kerajaan Allah, Bu ya? Iya betul. Ya di dalam Ya, sudah. Kristus. Jadi sejak saudara dan saya terima Yesus, dilahirkan kembali, kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Iya, dan lebih jelas lagi, saya tulis ini, sejak saat Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah mulai masuk ke bumi sudah dekat, artinya adalah sudah ada di tangan, sudah tersedia dan ada akses untuk masuk bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Berarti kadang-kadang dulu kan kita atau saya, kerajaan Allah, kapan masuk ke dalam kerajaan Allah? Jadi seperti itu Bu ya, jadi sejak Yohanes Pembaptis itu sudah membaptis, kerajaan Allah sudah mulai masuk ke bumi, Bu ya? Ya, sebenarnya kan tadi sejak penciptaan kan memang sudah diperkenalkan kerajaan itu. Ya. Kalau kita kembali pelajaran ya, jadi Adam itu kan manusia diberikan otoritas kerajaan, mandat untuk menguasai bumi. Jadi kerajaan itu sudah dipersiapkan sejak dunia ya, the foundation from the foundation of the world, kata firman Tuhan. Jadi bahkan sebelum dunia dijadikan, kerajaan itu sudah dipersiapkan, disediakan untuk kita. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya
kerajaan itu untuk sementara di bawah kuasa iblis. Tetapi itu bukan berarti bahwa kerajaan Allah itu hilang, tidak ya. Tetapi manusia yang di bawah kuasa kegelapan. Nah, sebab itulah Tuhan menebus. Jadi ketika dia menebus ini, jadi dia bukan hanya menebus kita supaya kita lepas dari kuasa kegelapan dan menjadi anaknya, bukan hanya itu saja, tetapi termasuk juga posisi kita sebagai anak kerajaan ini juga dipulihkan. Karena kita sempat menjadi warga kerajaan iblis ya, kegelapan. Jadi di dalamnya kita mendapatkan posisi, kita dikembalikan pada posisi yang semula. Jadi perjanjian baru itu adalah untuk memperkenalkan kembali, mengingatkan kembali akan kerajaan itu. Itu Pak. Jadi bukan berarti baru kerajaan, baru perjanjian baru kerajaan itu diterangkan. Jadi sejak dunia dijadikan sudah ada. Ya. Baik, terima kasih Ibu Suryani atas pemaparannya dan penjelasannya. Yang berikutnya saya persilakan Ibu Aling. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam untuk kesempatannya. Ya, shalom. Selamat malam Ibu Suryani. Bu, yang saya mau tanyakan ini mengenai lahir ke dalam kerajaan Allah ini loh, Bu. Kan tadi Ibu mengatakan bahwa kita harus dilahirkan kembali ya, Bu. Ini apa pengertian dilahirkan kembalinya ini seperti bagaimana? Karena saya melihat bahwa kalau misalnya manusia yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat itu kan apakah termasuk dalam pengertian dilahirkan kembali? Karena saya melihat orang-orang yang sudah menerima Yesus pun sebagai juru selamatnya banyak kehidupannya tidak mencerminkan anak-anak kerajaan Allah gitu. Jadi mereka masih boleh dibilang adalah orang Kristen duniawi, Bu. Tuh. Nah, ini bagaimana Bu pengertian dari lahir kembali ini ke dalam kerajaan Allahnya yang lebih bisa diperjelas gitu. Ya, terima kasih Bu Suryani. Ya, kita dilahirkan kembali itu berarti bukan dilahirkan secara jasmani tetapi secara roh ya. Nah, pertanyaannya kenapa orang Kristen itu mati seperti duniawi? Nah, pertanyaannya mereka benar-benar sudah lahir baru atau agama Kristen? Itu pertanyaannya. Nah, ingat bahwa kekristenan itu bukan agamawi. Kekristenan itu relationship dengan Tuhan. Jadi dilahirkan kembali itu adalah ketika kita bertobat sungguh-sungguh seperti Paulus contohnya ya. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus ya, kemudian dia percaya kepada Kristus, hidupnya diubah. Siapa yang mengubahnya? Tuhan sendiri perubahan itu dari dalam. Jadi omong kosong kalau orang bilang dia orang Kristen sungguh-sungguh tapi hidupnya nggak mencerminkan anak kerajaan, tanda tanya. Mungkin mereka itu hanya agama Kristen, tapi belum lahir baru. Nah itu. Karena orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, bukan berarti mereka sempurna, mereka ada kelemahan, tetapi dalam kelemahan itu mereka bisa menang. Kita bisa lihat kok. Ya, bisa beda, pokoknya pasti beda lah ya, beda orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dengan orang-orang yang sungguh belum percaya Tuhan dengan sungguh. Iya, walaupun sudah menerima Yesus Kristus sekalipun ya Ibu ya, sebagai juru selamatnya ya. Seperti itu ya Bu. Berarti ya, itu kan proses, memang itu proses. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-8 itu kan ada manusia Kristen karnal, Kristen kedagingan dengan Kristen rohani. Itu ada Galatia, pasal yang ke-5 kita harus menghidupi kehidupan kita oleh Roh Kudus, bukan lagi daging gitu. Tetapi orang yang sudah percaya ya, pasti itu sudah ada kodrat ilahi, sudah ada Roh Kudus, pasti berbeda. Pasti berbeda. Keinginannya juga berbeda, cara pandangnya sudah berbeda. Jemaat saya bilang gini, saya sejak sungguh-sungguh terima Yesus, kok cara pandang saya jadi beda ya Bu, katanya. Ya itu. Jadi memang pandangan hidup, nilai-nilai itu bukan lagi kita memaksakan diri untuk tidak lagi melakukan dosa, tapi memang dari dalam itu sudah enggak ada keinginan ya gitu.
Oh, berarti orang-orang seperti itu Ibu yang disebut dia sudah lahir ke dalam kerajaan Allah. Ya Ibu, berarti begitu ya Bu ya? Ya, Pengertiannya hanya dari dia dengan pengakuan. Tuhan, ya. Hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Dan bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa lihat dari buahnya. Ya, dari Sebab buah. itu dalam yang polemik yang selalu di apa tuh di dalam Matius pasal 7 ya ayat 2 ayat berapa itu sampai 23 itu yang 21 sampai 23 yang dipakai orang-orang saudara muslim kita ya bahwa bukan hanya orang yang berseru-seru yang masuk surga, maksudnya wah orang yang sebut-sebut Tuhan Yesus akhirnya nggak masuk surga gitu kan. Nah, Mm-mm. yang dimaksudkan oleh Tuhan itu bukan hanya orang Kristen yang sebut Yesus Yesus Yesus, tetapi Mm. orang yang perlu melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu apa? Menerima Mm. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu yang kita harus tahu. Karena Mm. kehendak Bapa buat Yesus datang ke dunia untuk mati dan bangkit bagi orang berdosa supaya orang yang berdosa ini terima Tuhan Yesus dan diselamatkan itu. Jadi kalau kita hanya sebut Yesus Yesus tetapi nggak ada relationship dan kehidupannya Mm. nggak mengalami perubahan, ya udah jelas itu belum lahir baru. Jelas. Ataupun Mm. mereka Ya, masih hidup dalam daging ya, dalam daging. ya. Paham Ibu. Iya, terima Iya, kasih Ibu untuk pencerahannya. iya. Sangat luar biasa. Tuhan berkati. Ya, saya kembalikan kepada Pak Sam. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Aling atas partisipasinya. Satu lagi Bu Suryani, tadi kan ada Ya, di sini sebagai kita sebagai anak-anak kerajaan Allah harus memerintah dan mempengaruhi dunia ini. Mempengaruhi dunia ini. Nah, sebelum saya persilakan dulu Ibu Ingrid dari Sulut. Ibu Ingrid yang duluan, terima kasih. Silakan Ibu Ingrid. Terima kasih Pak Sam. Bu, selamat malam Bu Suryani. Terima kasih buat firman yang memberkati Bu. Tadi Bu, saya dengar Ibu mengatakan bahwa tahun-tahun kita diperhitungkan sebagai anak kerajaan Allah itu ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. iya betul. Berarti begini ya Bu ya. Gambarannya seperti Saul ya Bu ya, di 1 Iya, Samuel 13:1. Dia itu seperti Saulus, seperti Paulus ya. tidak Bu, di 1 Samuel 13 ayat 1 kan sebenarnya Saul itu memerintah kan 40 tahun Bu. Mm-mm. Tapi di 1 Samuel 13 ayat 1 dikatakan bahwa Raja Saul itu memerintah hanya 2 tahun. Apakah itu memberikan satu kita pengertian bahwa Saul ini hanya dipandang Tuhan dia memerintah Iya. karena dia mengikuti aturan Tuhan cuma 2 tahun, selebihnya dia hidup di dalam ketidaktaatannya kepada Tuhan. Ya, Apa seperti itu? ya ada beberapa pandangan seperti itu, Bu. Ya. Iya, Bu. Terus Jadi memang kehidupan kita itu diperhitungkan. Jadi oleh sebab itulah di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi itu. Jadi memang semua manusia lama kita yang lalu itu sudah dikuburkan dan kita bangkit dengan kehidupan yang baru. Kita mau apa masa lampau, nggak peduli masa lampau kita tuh kayak apa di masa lampau. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, itu kan sudah disalibkan, sudah dikuburkan. Dan kita menjadi manusia yang baru. Kita memulai kehidupan yang baru sejak kita dilahirkan. Ya, gitu. mengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Boleh satu lagi Iya, bertanya. ya boleh. Apakah itu juga, Bu, digambarkan juga oleh Yesus juga
lewat Matius 20 ayat 1 sampai 16 Bu, tentang perumpamaan tentang orang yang di pekerja anggur, ada yang datang pagi-pagi, terus ada yang dipanggil jam 9, ada lagi yang dipanggil jam 1, ada lagi dipanggil jam 3, ada lagi dipanggil jam 5, tapi upahnya tetap 1 dinar gitu. Jadi kan perhitungan Ya. ya. Jadi memang kita mau datang udah jadi anak Tuhan lahir baru, kita sudah 20 tahun atau yang baru 10 tahun, ada yang baru tiba-tiba kita terima Yesus, kemudian kita meninggal, ya tetap kita mendapatkan kerajaan surga. Oh, iya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Paham. Iya. Terima kasih. Kecuali kalau upah ya, upahnya kalau berbicara mengenai upah yang kita sudah pelajari minggu lalu beda, ya. Tapi kalau untuk kerajaan ya semua kita mau terima Tuhan Yesus kapan dan matinya kapan, ya kita mendapatkan kehidupan yang sama, ya. Baik, terima kasih Ibu Ingrid atas partisipasinya. Seperti yang saya tanyakan tadi, Bu, Ya. berarti sebagai anak-anak kerajaan kita membawa kerajaan, kedaulatan Allah, memerintah dan mempengaruhi dunia ini. Seperti yang Iya. dibilang Ibu tadi itu, ada gereja besar, tapi di sekelilingnya itu tidak membawa dampak. Itu bagaimana maksudnya tadi itu, Bu? Jadi memang kita kan harus menjadi terang. Alkitab katakan bangkitlah, menjadi teranglah, karena terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kita. Jadi memang keberadaan manusia itu Yesus lebih jelas mengatakan kita tuh sebagai terang, sebagai garam. Jadi dua benda ini sangat dibutuhkan. Ya. Terang itu dibutuhkan semua orang. Dan juga garam itu dibutuhkan semua orang. Garam itu mulai dari istana sampai di rumah gubuk juga ada garam, ya. Baik. Jadi kita lihat itu artinya memang kita dibutuhkan oleh banyak orang. Bahkan Tuhan Yesus katakan bahwa kita ini seperti kota yang di atas gunung, semua mata bisa melihatnya. Artinya terang itu kan memberi dampak, memberi pencerahan, menunjukkan jalan. Di mana ada terang, di situ ada kehidupan. Nah, itu artinya orang Kristen, apakah dia di lingkungan di masyarakat, apakah dia di kantor, apakah dia di pasar, di mana saja dia berada. Istilah yang dipakai mungkin supaya lebih jelas menjadi teladan yang baik, ya. Dan teladannya itu betul-betul membawa dampak bagi semua orang. Sehingga lewat teladan kehidupannya itu orang lain bisa lihat bahwa Yesus Sang Raja itu betul-betul hidup di dalam hidupnya. Nah, itulah. Jadi kota yang suram, kalau ada orang Kristen, kota itu harus berubah, gitu loh. Ya. Jadi membawa damai, membawa sukacita, membawa terang. Di kantor yang berantakan, yang berantem, datang kita ada damai. Jadi memang kehadiran kita itu memang berdampak. Jadi kerajaan yang disebut di sini kan bukan kerajaan dengan tangan besi, ya. Tetapi betul-betul nilai-nilai kerajaan itu diterapkan di komunitas dimanapun kita berada. Nah, itu luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Suryani. Dari semua yang kita sudah bahas pada malam hari ini dengan tema The Kingdom of God, tolong Ibu berikan closing statement, sekalian ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Bu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak buat pertanyaan-pertanyaannya, ya, luar biasa, ya. Jadi memberikan gambaran juga kepada kita siapa kita di dalam Tuhan, ya, saudara. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak kerajaan. Jadi kerajaan surga, dan kerajaan itu sudah ada di dalam hati kita. Dan kita sudah menjadi warga kerajaan. Ingat, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tapi justru di dalam kesementaraan kita di dunia ini, Tuhan mau kita berdampak.
kita berdampak bagi kerajaan. Biarlah motivasi kita, tujuan hidup kita, kerinduan kita selalu demi untuk kerajaannya. Supaya dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, kerajaan Tuhan boleh nampak dalam hidup kita. Yesus Sang Raja itu betul-betul nyata dalam hidup kita. Paulus katakan, yang ku kehendaki supaya Kristus menjadi nyata dalam hidupku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi setiap orang melihat hidup kita, mereka melihat raja dan kerajaan itu tinggal dalam kita. Amin. Mari kita angkat hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masukmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Ibu Suryani. Terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming. Terima kasih juga Bapak Ibu. Sampai di sini pembelajaran firman pada malam hari ini. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.